Ya, menyambut peringatan Sumpah Pemuda 2021 yang jatuh pada hari ini, kami mengundang dua orang yang tidak saja mengharumkan nama Indonesia hingga mancanegara, namun juga menginspirasi kaum muda untuk mau berkiprah dan memberi sumbangsi nyata bagi nusa dan bangsa. Siapa mereka? Ya, tadi Anda sudah lihat profilnya. Dan sekarang sudah bergabung sama kita ya. Sekarang bergabung secara daring untuk Sapa Indonesia pagi hari ini ada perancang konsep smart farming atau startup RITX Bertani, Bayu Dwi Apri Nugroho. Nah, sesama Bayu dilarang saling mendahului ya, Mas Bayu. Sekarang ada di Jogja. Dan juga ada desainer Indah Dari. Mbak Indah, selamat pagi. Anda berdua ini bukan main membanggakan Indonesia karena berhasil mengangkat Indonesia ke tingkat internasional. Mbak Indah hadir di ajang New York City Live at Fashion Week. Dan Mas Bayu ini aplikasi bertaninya itu menang di sebuah penghargaan. Nanti cerita lebih lanjut ya. Mbak Indah dulu, ya timnya kita pengen tahu nih, Mbak Indah sendiri itu gimana ceritanya sampai kok direkturnya langsung bisa telepon Mbak Indah. Jadi dia udah ngamatin Mbak Indah lama kayaknya bahwa motif-motif yang selama ini diturunkan ke desainnya Mbak Indah itu tampaknya memang menarik perhatian dia. Bisa cerita Mbak Indah? Ya, jadi dulu 2 tahun yang lalu, William Michael Reed itu, dia sebetulnya belum follow saya. Tapi dia, kalau dulu kan saya sering live gitu kan ya Mas. Kalau lagi saya melukis atau saya gambar gitu kan saya sering live gitu. Nah, Michael tuh salah satunya dia ngeliatin saya gitu. Lama dia liatin saya, terus dia follow saya. Dia follow saya, beberapa hari kemudian dia DM saya, dia invite saya untuk gabung ke NYC Live. Berapa lama tuh Mbak Indah jaraknya antara dia itu menyadari karya Mbak Indah sampai akhirnya mengundang, itu berapa lama? Apakah dalam hitungan bulan atau justru udah bertahun-tahun follow, bertahun-tahun mengikuti? Dia cerita ke saya itu 1 tahun katanya. 1 tahun dia mengamati ya, 1 tahun dia amati. Dia katanya ingin memastikan bahwa emang betul-betul ini kamu tuh buat bikin sendiri, kamu mendesain diri dan itu memang seperti itu gitu. Terus tiba-tiba dia DM saya untuk invite ke gabung ke NYC Live gitu. Awalnya saya ragu gitu, bener nggak sih ini kan gitu, bener nggak? Saya pikir jujur saya pernah berpikir ini scammer gitu. Oh, tiba-tiba dia ngundang ke luar negeri gitu ya, jangan-jangan nipu kali. Iya, gitu. Terus saya juga sampaikan ke dia juga, terus dia ketawa gitu kan. Terus akhirnya sih oke gitu nanti 3 hari kemudian kita Zoom dan seperti itu. Begitu Zoom itu dia sudah bawa timnya semua ada di situ semua gitu. Terus, ya seharusnya kan saya berangkat itu kan Februari 2020. Februari 20. Tapi terus ada pandemi ya. Jadi tertunda terus akhirnya baru September kemarin terlaksana. Oke. Seperti itu. Untuk ke New York Fashion Week yang begitu, waduh, itu rasanya seperti apalah sebagai desainer bisa hadir di salah satu ajang event yang begitu ditunggu orang fashion tuh kalau nggak nonton New York Fashion Week tuh kayaknya gimana gitu kan. Apa yang Mbak Indah langsung pikirkan, oh saya harus istimewa nih desainnya. Nah berapa lama mempersiapkan kemudian desain untuk New York Fashion Week itu Mbak Indah? Kebetulan begini, saya dalam hal ini saya berpikir kalau seandainya saya hanya berangkat sendiri terus saya membawa desain Papua, itu kayaknya kok saya kurang menyentuh menurut pemikiran saya. Terus akhirnya saya saya mengajak salah satu tokoh Papua, beliau adalah Dr. Rosalin, sama Dr. Rosalin juga membawa model dari Papua asli. Nah, jadi makanya ini saya membawa perwakilan asli Papua gitu. Itu yang Mbak Indah ingin lakukan gitu ya, bukan hanya Mbak Indah sendiri yang berangkat. Iya, betul. Jadi saya ingin buktikan bahwa ini loh Papua itu keren gitu. Terus makanya saya kasih tema Insos of Papua. Insos itu gadis, jadi bahasa Biak gitu. Itu Insos of Papua. Makanya kita bawa gadis sebagai main modelnya di New York itu, seperti itu. Oke. Wah ini kita lagi lihat cuplikan-cuplikannya
Keren-keren ya tim ya. Iya, walaupun kita nggak akan bisa pakai sih. Nggak tahu Mbak Indah, kita nganggur loh bulan-bulan itu, kita bisa jadi modelnya. Nggak mungkin, nggak cocok. Mejanya saya. Nggak cocok. Mbak Indah keren banget ya, tadi itu bagaimana kemudian akhirnya motif Papua itu bisa Iya. terangkat. Oh, boleh sedikit kesan-kesannya begitu? Iya, reaksinya bagaimana tuh? Itu reaksinya di sana gimana? Karena mungkin mereka tahulah kalau batik atau apa segala Iya, tenun, iya. oke lah gitu. Tapi ini motif Papua, kemudian gimana tuh reaksinya di sana? Pengamat-pengamat mode di sana. Saya jujur, waktu saya keluar dengan model yang terakhir itu, saya bertiga dengan Ibu Dr. Salin dengan model, main model gitu, dengan melihat antusiasnya mereka ya gitu. Itu saya sampai nangis karena saya nggak nyangka gitu loh, bahwa saya akan seperti ini gitu. Terus mereka sangat mereka banyak yang bilang amazing, awesome gitu. You have a crazy design, mereka bilang seperti itu gitu. Terus ya karena Ini memang sampai saat mereka, ini masih emosional ya Mbak, membayangkan itu. Betul. Ya, Mbak? Betul Mas, karena saya nggak nyangka gitu, nggak akan nyangka akan seperti itu gitu. Karena saya hanya berpikir gitu, karena saya kecintaan saya terhadap Papua gitu, karena saya punya alasan tersendiri ya, gitu, kenapa saya angkat Papua gitu. Jadi makanya saya kaget kok seperti ini gitu. Ya. Penerimanya begitu baik ternyata. Ya, tapi itulah Iya, kepuasannya Mbak Indah tersendiri, ada rasa emosionalnya sendiri. Mbak, jangankan Mbak Indah, kita yang dengar ceritanya aja juga ikut ada merinding bangganya gitu loh, Iya, bahwa bayang ya. ini kemudian bisa membawa Papua, membawa nama Indonesia begitu. Oke, ntar cerita lagi Mbak. Kita mau pindah dulu nih ke Mas Bayu. Iya. Saya persilakan antar Bayu saling berbicara lah. Mas Bay, kalau Mas Bayu ini cerita juga nih, ini juga dapat penghargaan nih. Saya menyebutnya ya, koreksi saya dengan tim ini kalau salah. Ini aplikasi untuk bertani begitu, smart farming. Gak usah kita jelasin. Iya. Mas Bayu jelasin dulu Mas Bayu deh. jelasin aplikasinya. gimana Apa yang kemudian dilakukan oleh aplikasi ini? kok bisa ikut lomba internasional dan kemudian menang begitu. Iya. Mas Bayu silakan. Ya, terima kasih. Jadi tahun 2020 itu kami mengikuti Hannover Messe. Itu adalah pameran teknologi terbesar di dunia gitu. Oh. Kami ditandingkan dengan seluruh teknologi di dunia lah gitu seperti Wow. itu. Nah, apa yang kami jual itu sebenarnya bukan jualan teknologi, tetapi jualan solusi gitu. Kalau Oke. kita bicara tentang jualan teknologi, kita kalah dengan negara-negara lain, Amerika, Jepang, karena mereka sudah mengembangkan teknologi yang canggih. Tetapi mereka ini bukan solusi. Saya sempat tanya ke jurinya waktu itu, karena mereka menilai itu dari 4 hal. Yang pertama itu harus jadi suatu solusi untuk masyarakat dan bisa scalable. Scalable itu bisa diterapkan, kemudian dari sisi cost-nya juga tidak terlalu mahal dan orang semua bisa pakai. Mereka juga menjelaskan bahwa kalau misalnya menggunakan dengan teknologi robotik misalnya seperti itu ya, robotik itu kan tidak bisa diterapkan gitu ya, tidak bisa diterapkan di di negara yang misalnya di Indonesia dan sebagainya. Mungkin kalau yang biayanya tinggi, nah itulah alasan gitu ya. Nah kemudian satu hal lagi, saya tuh mengangkat tentang local wisdom. Jadi saya tuh menyampaikan bahwa pertanian di Indonesia itu sangat unik sekali gitu ya. Tidak bisa 100% itu diselesaikan dengan teknologi. Nah, karena pertanian di Indonesia itu sangat tergantung dari karakteristik dan budaya lokal. Iya. Jadi antar desa saja kadang berbeda-beda itu. Ini ya cara budidaya, cara pemberian pupuknya, kemudian cara bertaninya itu berbeda-beda. Nah, itu yang kami angkat itu bahwa Indonesia itu pertaniannya adalah berdasarkan local wisdom. Nah, teknologi ini mensupport pertanian di Indonesia, pertanian ke depan, tetapi juga mengadopsi atau menggunakan atau memasukkan unsur local wisdom-nya. Itu yang menjadi penilaian waktu itu. Jadi Menang deh ya. Jadi baru tahu tuh, walaupun itu ajang teknologi, tapi ternyata bukan mencari siapa yang paling canggih juga gitu. Karena buat apa juga, saya baru kebayang nih dari penjelasan Mas Bayu tadi, buat apa paling canggih kalau nggak bisa digunakan juga gitu, atau kalau tidak scalable, tidak bisa disebarluaskan juga, tidak dipakai secara luas. Dan inilah itu ya, mencari celah bagaimana sih agar ini tetap menjadi solusi tanpa harus takut-takut kalah teknologi gitu. Ini mungkin approach yang boleh dipakai pada saat kita kalau kita mau merancang sesuatu atau apa, ini bisa
berguna begitu dipakai begitu. Iya, jangan minder karena itu saya yakin Mas Bayu sempat nggak minder gitu kayak, waduh ini kan mereka dari negara-negara dengan teknologi, dengan permodalan yang besar, dengan ekosistem teknologi yang lebih baik gitu. Sempat nggak tuh? Pasti. Karena lihat ya kita tahu apa teknologi di luar gitu ya, ada robotik gitu ya, kemudian ada kayak drone segala macam gitu. Ya walaupun kita bisa gitu ya, tetapi saya tadi sampaikan bahwa di pertanian di Indonesia itu tidak bisa 100% diselesaikan dengan teknologi. Intinya tidak bisa digeneralisasi gitu ya. Saya mencontohkan waktu itu kita berbeda dengan yang transportasi misalnya dengan ojek online gitu ya, yang bisa mematok 1 kilo itu 10.000. Itu bisa diterapkan di mana-mana gitu ya. Tetapi kalau pertanian ini nggak bisa. Gitu. Jadi pertanian ini tadi saya sampaikan antar desa saja kadang berbeda kondisinya gitu ya. Ya nggak bisa digeneralisasi. Kondisi tanahnya juga berbeda. Otomatis kan juga teknologinya juga mengikuti daerah setempat gitu ya. Kita tidak bisa menggeneralisasi. Itu sih yang. Ya. Nah, Mas Bay, ini sekarang kan sudah diterapkan. Tadi sebelum kita ngobrol saya tanya, Mas Bayu ini udah dipakai, bahkan udah dijadikan program pemerintah gitu. Artinya apa yang di lomba itu dipresentasikan dan membuat menang aplikasi ini, teknologi yang diciptakan ini sekarang udah dipakai. Jadi sekarang ini benar-benar nih para petani di sekitar Yogyakarta, bahkan di mungkin lebih luas dari yang saya bayangkan, mungkin nggak cuma di Yogyakarta, sudah pakai dan apa yang dirancang itu benar bisa teraplikasi dengan baik di lapangan, Mas Bay? Ya, saat ini kalau yang teregistrasi di dalam dashboard kita ada database itu ada sekitar 15.000 petani dari dari Sabang sampai Merauke gitu. Nah, satu hal lagi adalah bahwa kami menciptakan teknologi ini tidak dalam tanda kutip jual putus, tetapi kita include-kan dalam suatu ekosistem pertanian, dalam mensupport ekosistem pertanian. Karena apa? Kalau kita hanya bicara tentang teknologi ini saja, misalnya terjadi peningkatan produktivitas, tetapi tidak dibarengi dengan bagaimana penyerapannya juga percuma. Seperti itu. Sehingga apa yang kami lakukan itu adalah kami menginkludkan menjadi salah satu variabel dalam suatu ekosistem pertanian. Gitu. Jadi di situ ada petani, ada off-taker atau yang menyerap produk dari petani, ada perbankan, kemudian juga di situ ada asuransi pertanian, gitu ya. Kemudian ada pihak pemerintah. Nah, disitulah teknologi ini masuk di situ. Sehingga stakeholder yang terlibat dalam ekosistem tadi juga mereka bisa memantau dengan teknologi tadi gitu ya. Kondisinya di lahan itu seperti apa sih sebenarnya seperti itu. Oke. Kita akan jeda sebentar, kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Bayu dan juga Mbak Indah karena Mbak Indah juga belum cerita kenapa Papua tadi. Kan ada alasan pribadi kenapa memilih Papua, tapi nantilah usai jeda akan cerita. Oke, kita akan kembali usai jeda, tetap bersama kami dan juga Mbak Indah dan Mas Bayu nanti juga akan kembali dengan cerita-ceritanya.